Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ikhwani azanallahu wa iyyakum. Kembali kita melanjutkan daurah pengantar qiraah asyarah untuk di pertemuan yang kedua ini kita akan coba masuk di atau berkenalan dengan istilah-istilah yang ada di dalam ilmu qiraat. Ya, nggak usah sibuk menggambar. Jangan sibuk menggambar. Siapkan tulisan penanya untuk menulis, mencatat. Jangan menggambar. Jadi di pertemuan yang kedua ini kita akan berkenalan dengan istilah-istilah yang ada di dalam ilmu qiraat. Sebelum lanjut, mungkin materi ini ya bagi antum khususnya ya ananda sekalian agak berat ya, karena pertama mungkin materi ini jarang kita dapatkan dan biasanya nanti di bangku kuliah baru antum dapatkan. Nah, antum dapatkan sekarang, ini antum harus syukuri. Ana teringat waktu ana pondok dulu, waktu sanawiyah atau seusia antum masih sekitar belasan, 14, 12, 13 tahun. Di pondok ana itu anak-anak sekecil antum sudah megang Riyadhus Shalihin, pondok NU ya, Riyadhus Shalihin, Kifayatul Akhyar, Bidayatul Mujtahid, sudah pegang kitab tebal-tebal. Tiap hari berhadapan dengan kitab gundul, kitab cuplis, nggak ada harokatnya. Nah, itu berat ya. Awal-awal itu berat kita rasakan, tapi manfaatnya luar biasa. Ketika kami kuliah, kembali kami mendapatkan pelajaran tersebut di kampus. Oh, ini dulu waktu kami belajar waktu SMP, sanawiyah, dapat lagi di kampus belajar nahwu, belajar shorof. Akhirnya mudah, sangat ringan ketika kita mendapati untuk yang kedua kalinya pelajaran tersebut. Jadi sekarang mungkin antum merasa berat untuk masuk di pemahaman antum, tapi nikmati saja apa yang bisa antum pahami ya, rasakan saja, nikmati saja, catat yang antum bisa catat dan rekam sebaik-baiknya di memori antum, karena belajar waktu kecil dibandingkan di usia tua itu berbeda ya. Ana lupa istilahnya, kanakshi ala alal hajar ya, talabul ilmi fi shaghar ya, talabul ilmi kurang lebih seperti ini, talabul ilmi fi shaghari kanakshi alal hajari, menuntut ilmu di waktu kecil itu seperti menulis di atas batu. Dan di usia tua kanakshi alal ma, ketika di usia tua seperti menulis di atas air ya. Itu perbandingannya ya. Ana teringat kembali ketika ana dulu ikut tes masuk di S2 program pendidikan keguruan di UIN Alauddin Makassar. Itu tes masuknya apa? Tes masuknya di kampus tersebut menerjemahkan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Itu saja tes masuknya. Dan yang paling membekas pelajaran yang bisa ana pakai itu ketika ana SMP atau SMA. Pelajaran anak ketika S1 itu tidak ada yang terpakai. Jadi yang anak pakai, yang tersimpan di memori dengan baik, itu pelajaran-pelajaran ketika anak SMP atau SMA. Itulah yang anak pakai untuk menerjemahkan teks-teks soal ujian masuk S2 bahasa Arab dan bahasa Inggris. Dan Ana juara 2 atau juara 3 kalau nggak salah. Yang mengalahkan Ana itu cuma alumni Mesir, dia juara 1,
alumni Mesir, baru-baru selesai dari Mesir, masih fresh otaknya, tiap hari bersenggolan dengan bahasa Arab, sedangkan kita di Indonesia jarang bersenggolan dan bahasa Arab. Jadi satu-satunya yang anak andalkan pelajaran anak ketika SMP. Itulah yang membekas dan yang modal anak untuk ikut tes S2. Nah, jadi kalau antum di usia sekarang ini tidak betul-betul ya memanfaatkan waktu yang emas ini belajar, antum akan rugi, menyesal nanti. Bukan sekarang menyesalnya, tapi nanti di usia seperti ana pun sekarang menyesal kenapa dulu enggak sungguh-sungguh ya. Jadi mumpung antum bisa mendapatkan materi ini ya, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Baik, kita akan berkenalan dengan istilah-istilah yang ada di dalam ilmu qiraat. Yang pertama ada istilah qiraah. Ketika kita mendengar istilah qiraah, berarti itu adalah bacaan yang dinisbahkan kepada imam qurra. Ya, imam qurra tadi ada berapa? 10. Siapa saja? Imam? Ya, tidak bisa jawab, yang enggak nyatat enggak bisa jawab. Ya, kalau imam-imam dahulu nyatatnya di memori, kalau sekarang jangan. Kita berbeda dengan mereka. Saya lupa Imam A'mash atau imam siapa, dia sekali dengar itu langsung tersimpan di memorinya. Makanya dia ketika jalan di tengah-tengah manusia selalu dia tutup telinganya, nggak mau dengar sembarang, karena setiap suara yang dia dengar langsung masuk. Jadi ketika dia berjalan dia selalu tutup telinganya, saking kuatnya hafalan mereka. Jadi orang-orang dahulu itu memang dikenal ya, apalagi orang Arab dikenal dengan kekuatan hafalan. Makanya Al-Quran diturunkan di tengah-tengah bangsa Arab. Nah, ada istilah qiraah. Qiraah ini adalah bacaan yang dinisbahkan kepada imam qurra. Imam qurra ada berapa? 10. Yang pertama Imam Nafi, kemudian Imam Ibnu Katsir, kemudian Abu Amr, bukan Abu Umar, Abu Amr. Jadi kalau Amr ada wawunya itu bacanya Amr, tapi kalau tidak ada wawunya Umar. Jadi kalau tulisan ain mim ro ada wawunya itu bacanya Amru. Tapi kalau tidak ada wawunya berarti Umar. Jadi Abu Amr atau Abu Amru Al-Basri. Yang ketiga Imam Ibnu Amir Asy-Syami. Yang kelima Imam Asim Al-Kufi. Kemudian yang keenam Imam Hamzah Al-Kufi. Lihat catatannya. Ya, sudah dihapus juga tadi. Yang ketujuh Imam Al-Kisai Al-Kufi. Yang kedelapan Imam siapa? Abu Ja'far. Selanjutnya yang keberapa? 9 Imam Ya'qub Al-Hadrami. Yang ke-10 Imam Khalaful Ashir. Jadi bacaan atau istilah qiraah itu dinisbahkan ke 10 imam qurra ini. Misalkan qiraahnya Ibnu Katsir, qiraahnya Imam Asim, qiraahnya Imam Hamzah, qiraahnya Imam Kisai. Jadi ketika kita mendengar istilah qiraah, berarti itu bacaan yang dinisbahkan kepada imam qurra yang 10. Baik, sampai di sini bisa difahami? Berikutnya ada istilah rawi. Rawi adalah orang yang mengambil bacaan dari imam qurra tadi. Tadi imam qurra kan ada 10. Imam qurra ada 10. Nah, orang yang mengambil bacaan kepada imam qurra tadi atau orang yang belajar kepada imam qurra tadi atau orang yang meriwayatkan bacaan Al-Quran dari imam qurra tadi itu disebut rawi. Ya, rawi. Nah, setiap qurra rawinya ada berapa? 2. Berarti totalnya ada berapa rawi? 20. Iya, 20 rawi. Jadi orang yang mengambil bacaan
dari qurra disebut rawi. Setiap qurra memiliki berapa? 2 rawi. Totalnya ada berapa? 20 rawi. Baik. Kemudian ada juga yang disebut dengan torik. Kalau secara istilah, torik itu artinya apa? Torik, jalan. Torik ini orang yang mengambil bacaan dari rawi. Jadi tadi para qurra mempunyai murid-murid yang disebut dengan rawi. Muridnya ini bisa secara langsung atau diantarai satu guru. Nah, orang yang belajar kepada rawi, ya, itu kan juga banyak. Itu disebut dengan torik. Dalam istilah ilmu qiraat itu disebut dengan torik. Torik ini lebih banyak jumlahnya. Nah, untuk qiraah sab'ah dari qurra yang pertama sampai yang ketujuh atau disebut dengan qiraah sab'ah, itu bermuara toriknya atau periwayatannya pada Imam Syatibi. Makanya disebut dengan torik Syatibiyah. Iya, karena seluruh periwayatan, seluruh jalan-jalan periwayatan itu bermuara kepada Imam Syatibi. Ya, dari ketujuh qurra tersebut itu bermuaranya pada Imam Syatibi, maka dia disebut dengan torik Syatibiyah. Ya, mungkin gambarannya seperti ini. Aduh, ini sebabnya sampai jatuh kuli. Misalkan ini qurra ya, qurra. Kemudian ada yang belajar banyak ke dia. Nah, yang belajar ke dia itu disebut dengan rawi. Ya, di antara sekian murid-murid beliau ini itu dipilih 2 rawi yang paling, istilahnya yang paling getol, yang paling semangat mengajarkan ilmu ini kepada masyarakat, kepada kaum muslimin. Nah, dipilih 2 rawi. Nah, rawi-rawi ini juga punya banyak murid. Misalkan ini ya, dan seterusnya. Nah, ini disebut dengan torik. Jadi torik itu lebih banyak dibandingkan yang namanya rawi. Ya, rawi itu dibatasi 2 orang saja. Sedangkan torik itu jumlahnya bisa ratusan sampai ribuan. Karena banyaknya orang yang mengajarkan ilmu tersebut. Nah, di antara 7 qurra tadi, ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 misalnya, kan banyak ya, bercabang-cabang. Nah, semuanya itu bermuara kepada Imam Imam Syatibi. Makanya yang masyhur di dunia sekarang itu disebut dengan torik Syatibiyah. Jadi semua jalur-jalur periwayatan ini bermuaranya ke sini. Imam Syatibi yang 7 itu. Nah, sedangkan yang tiga tersisa, Abu Ja'far, Ya'qub dan Khalaful Asyir, ya, itu bermuara kepada Imam Ibnul Jazari. Ya, Imam Ibnul Jazari biasa juga disebut karena dia memiliki matan yang namanya durro, maka disebutlah dengan torik durro. Imam Syatibi membuat matan yang disebut dengan matan Syatibi, maka disebutlah torik Syatibiyah. Matan Syatibi. Jadi gini, orang-orang dulu, kalau kita kan sekarang menyimpan ilmu di mana? Di buku atau mungkin di flash disk atau di apa namanya? Google Drive atau yang semisalnya. Orang-orang dahulu menyimpan ilmu di mana? Mereka bikin syair, mereka bikin matan. Untuk mengingat ilmu yang mereka sudah pelajari atau mereka dapat, mereka simpannya di matan. Ya, matan-matan ini berbentuk syair, jadi akhirannya antara bait pertama dengan bait kedua itu bisa sama.
ya, mereka menyimpan ilmunya di situ. Kemudian mereka hafalkan dan ajarkan kembali kepada murid-muridnya. Jadi kalau antum bisa bikin bait-bait syair baik dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Arab, kemudian bikin sendiri, ya terserah antum mau kasih nama. Misalkan antum namanya sama Yusuf, Matan Yusufiyah misalkan. Ya, antum bisa kasih nama sendiri. Jadi 7 qurra tadi itu bermuara sanadnya atau thoriqnya di Imam Syatibi, maka disebutlah dengan thoriq Syatibi ya. Sedangkan 3 yang tersisa itu Abu Ja'far Yaqub dan Khalaful Ashir itu bermuara kepada Imam Ibnul Jazari, karena beliau yang mengumpulkan seluruh jalan-jalan atau thoriq periwayatan 3 yang tersisa tersebut, maka disebutlah dengan thoriq Durrah. Nah, untuk ke-10 qiraah ya disebutlah dengan thoriq Syatibiyah dan Durrah. Baik, istilah berikutnya ada istilah wajah. Wajah, tahu wajah? Si A dan si B wajahnya berbeda ya, si C wajahnya berbeda. Nah, di ilmu qiraat juga ada istilah wajah. Dan setiap riwayah, nah kalau Ustadz bilang riwayah tergambar, berarti apa tadi namanya? Misalkan Qalun, Warsh, itu rawi dari siapa? Qalun dan Warsh rawi dari siapa? Imam siapa? Imam Nafi. Imam Nafi. Rawi dari Imam Nafi itu namanya Qalun dan Warsh. Misalkan untuk Qalun tersendiri itu ada wajah bacaan yang berbeda. Misalkan di Mad Jaiz Munfasil Qalun ada 2 wajah, maksudnya ada 2 cara baca. Yang pertama dia baca qasr, bacanya 2 harokat, atau bacanya 4 harokat. Nah, itu yang dimaksud wajah. Jadi wajah itu maksudnya adalah variasi bacaan dalam sebuah riwayah ataupun qiraah. Ya, misalkan Qalun tadi misalkan di Mad Jaiznya ada 2 wajah, maksudnya ada 2 cara baca. Atau misalkan di Warsh ketika Mad Badal itu ada 3 wajah misalkan. Misalkan Mad Badal, tahu Mad Badal? Mad Badal tahu? Mad Badal itu singkatnya Hamzah yang dibaca 2 harokat. Jadi kalau ketemu di mushaf Hamzah yang dibaca 2 harokat itu namanya Mad Badal. Bisa kasih contoh? Hamzah yang dibaca 2 harokat. Kenapa? La'a. Nah itu. La'ataina. Walau syi'na la'ataina kullu nafsin hudaha. Ya. Surah As-Sajdah. Ya. Walau syi'na la'ataina. La'ataina. A-nya 2 harokat. Maka itu adalah Mad Badal. Untuk Warsh dia ada 3 wajah. Boleh 2, 4, 6. Walau syi'na la'ataina, la'ataina, la'ataina kulla nafsin hudaha. Itu untuk Warsh. Jadi setiap riwayah atau setiap qiraah itu punya ciri khas masing-masing dan punya wajah bacaan masing-masing. Atau misalkan ya ayyuhalladzina amanu, amanu kan 2 harokat ya, badal. Berarti ya jadi dia bisa dibaca dengan amanu atau amanu atau amanu. Iya, jadi jangan heran nanti kita kan taunya selama ini bacanya ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Itu saja kan yang kita tahu. Tapi kalau Warsh dia bacanya tidak seperti itu. Kalau dia baca dengan wajah yang lain, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Mad badalnya dibaca panjang.
boleh 2, boleh 4, boleh 6. Insya Allah nanti kita banyak praktek di situ. Ini masih pengenalan dulu. Jadi itu istilah wajah. Sampai di sini bisa dipahami untuk istilah wajah. Berikutnya ada istilah usul. Usul itu kaidah bacaan yang membedakan antara satu qiraah dengan qiraah yang lain. Usul maksudnya adalah kaidah bacaan yang membedakan antara satu qiraah dengan qiraah yang lain. Misalkan qiraahnya Imam Ibnu Katsir, dia usul qiraahnya setiap mim jama' harus disilah. Harus disilah. Silah itu maksudnya disambung. Disambung dengan apa? Disambung dengan waw. Alaihim menjadi alaihimu. Anfusakum menjadi anfusakumu. A'anzartahum a'anzartahumu. Itu dia kayak usulnya seperti itu. Jadi setiap ada mim jama' untuk Imam Ibnu Katsir disilah. Nah, beda lagi dengan Warsh. Kalau dia mim jama' tidak disilah, tapi kalau bertemu dengan hamzah baru disilah. Misalkan alaihimu andartahum, itu bertemu dengan hamzah disilah. Tapi kalau tidak bertemu dengan hamzah tidak disilah. Jadi yang dimaksud dengan istilah usul adalah kaidah bacaan yang membedakan antara satu qiraah dengan qiraah yang lain. Kemudian ada istilah farsh. Ada istilah farsh. Farsh ini maksudnya ini yang berkaitan dengan perbedaan lafaz. Ya, antara satu qiraah dengan qiraah yang lain bisa saja terjadi perbedaan lafaz. Bahkan antara satu riwayah dengan riwayah yang lain bisa terjadi perbedaan lafaz. Perbedaan lafaz tersebut diistilahkan dengan farsh dalam ilmu qiraat. Jadi istilah farsh ini terkait dengan perbedaan lafaz antara satu riwayah dengan riwayah yang lain atau qiraah dengan qiraah yang lain, seperti Maliki Yaumiddin dengan Maliki Yaumiddin. Itu salah satu contoh perbedaan lafaz yang ada, yang bisa kita temui. Kemudian ada istilah imalah kubro. Ada istilah imalah kubro, ada istilah imalah sugro. Imalah kubro adalah bacaan imalah yang biasa kita baca. Kalau di di riwayah Hafs, bacaan imalahnya di mana? Ada yang tahu? Bacaan imalah untuk riwayah Hafs itu cuma satu di dalam Al-Qur'an. Di mana? Majreha. Bismillahi majreha wa mursaha. Iya. Itu satu-satunya bacaan imalah. Imalah itu terbagi dua, ada imalah kubro dan ada imalah sugro. Imalah kubro itu yang bagaimana? Imalah kubro itu bacaan yang dekat dengan kasroh. Kalau kita kasrohkan majeri, ya, majeriha. Nah, kita naikkan dikit majere. Itu kan dekat dengan kasroh. Ketika dikasrohkan majeriha. Nah, dinaikkan sedikit majere. Jadi imalah kubro atau imalah yang kita kenal itu bacaan yang dekat dengan kasroh. Sedangkan imalah sugro itu bacaan yang dekat dengan fathah. Majaro diturunkan dikit majara. Diturunkan dikit majere. Diturunkan dikit majeri. Itu dia. Imalah sugro ini biasa juga disebut dengan taklil. Jadi ada dua imalah sugro, imalah kubro itu bacaan yang dekat bacaannya dengan kasroh, karena di Arab itu tidak ada tidak ada Kalau kita kan ada a i u e o, kalau Arab nggak ada, adanya a i u.
fathah, kasrah, dhamma. Tidak ada tetapi ada istilah bacaan imalah. Kalau di bahasa kita mirip bunyinya dengan untuk imalah, seperti Medan atau apa? Jepang, bukan. Medan atau apa? Iya, pokoknya bunyi Kalau Mesir, itu taklil, dekat dengan fathah. Ma, me, mi. Bisa dibedakan, taklil itu bacaan yang dekat dengan fathah atau taklil, atau istilahnya imalah sugro. Jadi biasa kalau anak ini bacaan taklil contohnya Mesir, bacaan imalah Medan, Majereha, wadduhi itu imalah kubra. Kalau imalah sugra, wadduha wal laili idza saja. Dia kayak Baik. Selanjutnya ada istilah saktah. Yang dimaksud dengan saktah adalah seseorang berhenti membaca pada sebuah ayat tanpa mengambil nafas. Tanpa mengambil nafas. Pulang kampung. Ya. Masya Allah. Fi amanillah. Jangan lupa oleh kalau balik sini. Ada bacaan saktah. Untuk riwayat Hasan Asim, bacaan saktahnya di mana saja? Siapa yang tahu? Yang pertama di mana? Al-Kahfi. Wajah qayyimah. Itu pun kalau diwasol. Kalau berhenti tidak ada saktah. Yang kedua di mana? Mutaffifin. Kallabal Rona. Yang selanjutnya surah apa lagi? Al-Qiyamah. Waqila man raqa. Mana lagi? Satu lagi. Surah apa? Al-Waqiah. Wah, ini dapat dari mana ini ilham? Surah Yasin. Mimma raqadina hadza ma wa'ada rahmanu wa sadaqal mursalun. Itu ada saktah di situ. Itu saktah wajibah, istilahnya saktah yang wajib. Ada saktah yang tidak wajib. Untuk riwayat Hafs ada satu. Siapa yang tahu? Coba buka surah Al-Haqqah kalau tidak salah. Ma aghna anni maliyah. Coba lihat ayat itu. Situ ada sin kecil. Surah apa itu? Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Surah apa itu? Al-Haqqah ya? Ada sin kecil di situ? Ada? Iya, ada kan? Ketemu sin kecil. Iya, itu saktah juga, tapi dia istilahnya saktah sunnah, bukan wajib. Yang wajib, saktah yang wajib saktah ketika membaca itu cuma 4 untuk riwayat Hafs an Asim. Kalau di situ bukan wajib, artinya kalau seseorang mau baca saktah boleh, kalau tidak membaca saktah juga boleh. Kalau dia membaca saktah, ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Jadi dia berhenti sejenak tanpa napas, lanjut ke ayat berikutnya. Baik. Nah, setiap qiraah itu ada saktahnya masing-masing. Bahkan ada qiraah yang tidak ada saktahnya. Ada qiraah yang tidak ada saktahnya, ada qiraah yang banyak sekali saktahnya. Jadi tergantung kepada riwayat atau qiraat masing-masing.
Kemudian istilah berikutnya ada istilah raum. Raum ini sudah kita sebutkan. Jadi mendatangkan harokat hanya sepertiga harokat, ya, membunyikan harokat akhir ketika membaca sebuah ayat, dan kebanyakannya itu berlaku di huruf terakhir atau di akhir ayat, atau di huruf terakhir pada sebuah ayat, ya, itu raum, dan hanya boleh pada kasroh dan dhammah. Kemudian ada istilah ikhtilas. Kalau tadi raum itu sepertiga harokat, kalau raum tadi sepertiga harokat, kalau ikhtilas itu 2/3-nya. Jadi menyebutkan harokat itu 2/3, artinya lebih banyak kadarnya dibandingkan raum. Cuma cara bacanya agak cepat. Iya, ikhtilas. Kalau raum tadi bedanya, kalau raum itu hanya terjadi pada huruf terakhir pada sebuah kata, huruf terakhir. Kalau ikhtilas bisa terjadi di tengah huruf pada sebuah kata. Contohnya kemarin la ta'manuna, kita baca ikhtilas, ya. Makanya di situ ada dua istilah, raum dengan ikhtilas atau ikhtilas saja. Ya, kedua istilah itu boleh digunakan, tetapi maksudnya dia menyebutkan harokat yang ada di situ secara cepat. La ta'manuna, ya, la ta'manuna. Kalau kita baca secara sempurna, la ta'manuna, la ta'manuna. Tetapi kita baca dengan ikhtilas agak cepat dengan kadar 2/3 harokat, la ta'manuna ala Yusuf. Itu contoh ikhtilas. Contoh lain lagi misalkan di riwayah Qalun atau riwayah Syu'bah misalkan, kalau riwayah Hafs an Asim dia membaca la ta'du fi sabti. Nah, untuk Syu'bah dia membaca dengan ikhtilas, ainnya fathah, la ta'addu, tetapi ikhtilas, la ta'addu, seperti itu. Atau misalkan pada lafaz fani'immahi. Untuk Syu'bah itu dibaca dengan ikhtilas, fani'im, jadi ainnya kasroh tapi dibaca agak cepat, fani'immahi. Kalau Hafs fani'immahi. Jadi harus agak sensitif telinganya mendengarkan. Kalau enggak ini enggak, bedanya apa? Enggak bisa bedakan. Kemudian ada istilah ishmam. Ishmam itu apa? Ketika membaca sebuah ayat hanya dengan isyarat bahwasanya huruf tersebut berharokat dhammah. Jadi ishmam itu tidak terjadi kecuali hanya pada huruf yang berharokat dhammah saja. Baik, sebenarnya di sini masih banyak istilah-istilah, tapi kita cukupkan yang tadi. Kita langsung masuk di praktek membaca masing-masing qiraah. Kita dari sekian ini tidak mesti secara urut kita pelajari. Kita coba masuk belajar dulu di qiraahnya Imam Ibnu Katsir. Coba buka juz 1. Sebenarnya tiap qiraah itu sudah ada mushafnya masing-masing. Sudah ada mushafnya, bisa dibeli atau bisa di-download dalam bentuk PDF, ya. Kalau ini mushaf riwayah Hafs an Asim.
Ada lagi nanti mushaf riwayah Qalun, ada mushaf riwayah Warsh. Itu semua mushafnya sudah ada. Ya, tinggal kita download, banyak, tinggal cari di Google atau cari di di platform yang menjual secara online. Mushafnya itu ada, sudah banyak dijual. Kalau di Indonesia yang Anda dengar itu Depak, Kementerian Agama itu mau mencetak mushaf Imam Syu'bah, riwayah Imam Syu'bah, mau istilahnya sedikit demi sedikit diperkenalkan kepada masyarakat. Yaitu info terakhir yang Anda dengar bahwa Kemenak atau dalam hal ini Kementerian Agama mau mencetak mushaf riwayah Imam Syu'bah, tapi mungkin masih di kalangan tertentu saja. Ya, tapi paling tidak sudah ada usaha ke situ. Baik, kita coba masuk di qiraahnya Imam Ibnu Katsir. Coba buka juz 1. Nah, bisa ditulis usul qiraah Ibnu Katsir. Tadi kita sebutkan bahwasanya yang dimaksud dengan usul adalah kaidah dasar yang membedakan antara satu qiraah dengan qiraah yang lain. Usul qiraah untuk Imam Ibnu Katsir yang pertama, seluruh mim jamak itu dibaca silah. Seluruh mim jamak, tahu mim jamak? Enggak tahu? Baik, secara ringkasnya begini, atau mungkin saya awali begini. Mim jamak itu adalah mim yang bermakna jamak, artinya banyak orang. Misalkan alaihim berarti atas mereka, alaikum atas kalian, anfusahum berarti diri mereka. Ya, kalau tidak paham di situ tandain saja. Kalau ada bunyi hum, bunyi kum, bunyi him, itu mim jamak itu. Bunyi hum, bunyi him, bunyi kum, bunyi apa lagi ya? Kum, hum, him. Apa lagi? Iya, begitu saja tandainnya. Nah, setiap ada mim jamak untuk Imam Ibnu Katsir dibaca silah. Jadi kita bacanya bukan alaihim tapi alaihimu. Dibaca 2 harakat. Jadi seolah di belakang mimnya itu, mim sukun itu ada waw. Disilah, disambung dengan waw sukun. Misalkan siratal ladzina an'amta alaihimu ghairil maghdubi alaihimu waladdallin. Itu. Contohnya seperti itu. Jadi setiap ketemu mim jamak itu disilah. Berikutnya untuk Imam Ibnu Katsir, setiap ha domir itu disilah. Iya, setiap ha domir apa? Ha domir mudzakkar, kata ganti laki-laki pertama. Ya, kata ganti pertama untuk laki-laki kalau sebelumnya ada huruf mad. Jadi fihi, misalkan fihi itu kan ada huruf madnya. Jadi dia membacanya fihi la raiba fihi huda. Ya, la raiba fihi huda. Kalau di riwayah Hafs itu yang ada silahnya cuma satu, di surah Al-Furqan fihi muhana. Fihi muhana. Selain itu enggak ada. Artinya
tidak seperti itu bacaannya. Nah, Imam Ibnu Katsir membaca dengan silah pada ha dhamir atau kata ganti pertama untuk laki-laki, untuk mudzakkar, kalau sebelumnya ada huruf mad atau sebelumnya ada huruf sukun. Minhu menjadi minhu, panjang, dibaca 2 harokat. Minhu ayat menjadi minhu ayat. Kemudian berikutnya, oh ya, cuma 2 itu saja. Seingat anak yang apa namanya, yang pokok cuma 2 itu saja. Selain itu paling perbedaan lafaz, dan nanti di pertemuan 2 hamzah sambil jalan kita sebutkan. Baik, kita coba praktek. Kita mulai dari surah Al-Fatihah. Imam Ibnu Katsir memasukkan basmalah sebagai ayat pertama. Jadi kalau buka mushaf Ibnu Katsir, qiraah Imam Ibnu Katsir, itu basmalah nomor 1. Coba antum, coba baca. Kita sekarang lagi membaca qiraah Imam Ibnu Katsir. Terapkan usul tadi yang sudah kita pelajari terhadap ayat yang kita baca. Kecuali nanti ada perbedaan lafaz, nanti Ustadz sebutkan. Nah, coba dibaca. Bismillah. Ya. Iya, isti'adzah. Nah, Imam Ibnu Katsir membaca dengan Maliki. Maliki yaum. Siapa yang ingat Imam Ibnu Katsir rawinya siapa saja? Al-Bazzi dengan Kumbul. Nah, di sini antara Al-Bazzi dengan Kumbul ada perbedaan. Al-Bazzi membaca dengan shad, ihdinas-si. Kumbul membaca dengan sin, ihdinas-si. Ya, jadi baca riwayahnya Al-Bazzi dulu dengan shad, ihdinas siratal mustaqim. Kemudian baca Kumbul dengan sin, ihdinas siratal mustaqim. Riwayahnya siapa ini? Riwayahnya siapa? Al-Bazzi. Kemudian Kumbul, coba baca Kumbul dengan sin. Baik, selanjutnya shad untuk Al-Bazzi, sin untuk Kumbul. Sirata, kemudian sirata. Berhenti situ dulu, kemudian baca Kumbul dengan sin. Kemudian ghairi alaihim, tadi kita sudah sebutkan mim jamak, tandanya him
hum, kum. Berarti disilah, mim jamaknya disilah, ditambah waw di belakangnya. Berarti alaihimu. Ya, coba dibaca. Alaihimu wala alaihimu, 2 harokat. Nah, tadi antum barusan saja membaca surah Al-Fatihah dengan qiraahnya Imam Ibnu Katsir. Nanti kalau imam boleh dipraktekkan. Tapi di sini saja, jangan di kampungnya. Nanti orang bingung lagi, ini baca apa ini Pak Imam? Coba selanjutnya, masih surah yang sama, surah Al-Fatihah. Iya, Maliki Yaumiddin. Nah. Ini riwayahnya siapa? Al-Bazzi. Ya. Qiraahnya siapa? Qiraahnya Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir. Riwayahnya siapa? Al-Bazzi. Al-Bazzi dengan shad. Sekarang dengan sin. Coba semuanya kita praktek dengan shad. Ihdinas shiratal mustaqim. Si ihdinas si. Jangan sui, bukan sui. Shad jangan dimonyongkan mulutnya, bukan soa, bukan soy. Si. Ihdinas si. Ihdinas si. Ihdinas shiratal mustaqim. Dengan sin, ihdinas siratal mustaqim. Riwayahnya siapa yang kedua? Dengan sin, kumpul. Yang pertama dengan shad, riwayahnya siapa? Al-Bazzi. Ini qiraahnya siapa? Imam Ibnu Katsir. Baik, ayat selanjutnya. Ayo perhatikan, jangan cerita. Iya, dengan shad. Kemudian dengan sin. Baik. Lanjut. Alaihimu. Alaihimu. Ya, jadi mu-nya harus jelas. Alaihimu. Nah, coba antum. Iya, bukan namanya yang ditanya, disuruh baca. Sekarang peserta dengan nomor urut 3 dari kabupaten mana akan membaca dengan qiraah Al-Imam Ibnu Katsir. Silakan.
Maliki, ma-nya nggak panjang. Untuk imam qiraahnya Ibnu Katsir, ma-nya tidak panjang. Dengan sada, ihdinas sin. Tadi dengan sin riwayahnya siapa? Kumbul. Dengan sod riwayahnya siapa? Al-Bazzi. Lihat apa itu? Nyatat di tangannya. Luar biasa. Lanjut. Sod dengan Al-Bazzi. Nah. Masya Allah. Di Indonesia itu sudah mulai diperlombakan di MTQ ya, musabaqah tilawatil Quran yang setiap tahun diadakan oleh masing-masing provinsi. Itu sudah mulai dilombakan. Dulu tidak ada. Artinya apa? Pembelajaran qiraah ya mungkin di pondok-pondok pesantren itu sudah mulai marak. Karena di MTQ itu sudah mulai diperlombakan. Saya tidak tahu di Kabupaten Riau, Provinsi Riau, tidak tahu. Tapi yang Anda tahu, hampir di setiap provinsi ketika mengadakan MTQ itu pasti ada perlombaan ini. Misalkan dia membaca dengan qiraahnya siapa, ya, membaca dengan qiraahnya siapa, itu ada bidang lombanya. Baik, untuk surah Al-Fatihah bisa difahami? Ya. Surah Al-Fatihah bisa difahami? Lanjut. Kita lanjut ke surah Al-Baqarah. Jadi tadi secara umum usul qiraah untuk Imam Ibnu Katsir itu yang pertama, ana lupa tadi ada 3. Mim jamak disilah. Kemudian ha dhamir disilah. Kalau sebelumnya ada huruf mad atau huruf sukun. Yang ketiga, mad jaiz dibaca cuma 2 harokat. Ini yang Anda lupa tadi. Mad jaiznya itu hanya dibaca 2 harokat. Kalau riwayat Hafs, mad jaiznya dibaca berapa? 4 ya. Dibaca 4 harokat. Sedangkan Imam Ibnu Katsir seluruh mad jaiznya di dalam Al-Quran untuk Thoriq Syatibiyah dibaca 2 harokat. Baik, coba di belakang siapa ini namanya? Ya, angkat tangan tadi, angkat tangan. Mau baca. Nah, coba dibaca awal surah Al-Baqarah. Bismillah. Mungkin selanjutnya bisa diadakan mic biar kedengaran, mic yang tanpa kabel misal. Coba. Iya, alif lam mim terus. Fihi tadi kan berhenti di fihi ya. Berhenti di fihi. Fihi itu ha domir itu ha domir fihi. Sebelumnya ada huruf mad. Itu huruf apa? Ya. Nah, kalau disambung tadi kan berhenti, tidak masalah kok. Tapi kalau dibaca sambung itu disilah. Jadi cara bacanya seperti ini. La raiba fihi huda. Dibaca 2 harokat.
Kalau riwayat Hafs la raiba fihi huda, hihu langsung tidak panjang. Tetapi kalau Ibnu Katsir dipanjangkan 2 harokat. La raiba fihi hudal lil muttaqin. Coba dibaca sambung. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Coba dibaca. Fihi huda. Kasih keras suaranya. Terus alladzina razaqnahum hum ada mim jamaknya berarti di belakang hum him kum berarti humu razaqnahumu wa mimma razaqnahumu yunfiqun. Coba diulang. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahumu yunfiqun. Lanjut, walladzina bima itu mad jaiz. Mad jaiz untuk Imam Ibnu Katsir 2 harokat saja. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik ya wa bil akhirati humu yuqinun. Coba diulang. Wabil akhirati humu yuqinun. Ulaika berhenti atau lanjut? Berhenti atau lanjut? Rabbihim. Antum tadi bacanya berhenti atau lanjut? Hah? Lanjut. Kalau lanjut himu mir rabbihimu ulaika ala hudan mir rabbihimu wa ulaika humul muflihun. Tapi kalau berhenti rabbihim. Coba diulang. Baik, kita coba baca sama-sama. Perhatikan, buka mushafnya. Kita baca Al-Baqarah 1 sampai 5 untuk qiraah Imam Ibnu Katsir. Jadi antara Al-Bazzi rawi pertama dengan Qumbul rawi kedua itu lebih banyak sepakatnya. Khilaf antara keduanya sangat sedikit. Ya, tadi di surah Al-Fatihah itu cuma 1 khilafnya pada huruf shad. Al-Bazzi dengan shad, Qumbul dengan sin. Nah, di sini di Al-Baqarah 1 sampai 5 tidak ada khilaf antara Al-Bazzi dan Qumbul. Kita coba baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Jadi la-nya dipanjangkan dulu 6. Setelah habis 6 baru masuk dengung. Lam, dengungkan dulu, baru pindah ke mimnya. Mi-nya 6 lagi. Mim. Ya, jadi lamnya 6, mimnya 6. Kita ulangi. Alif Lam Mim. Selanjutnya
Kita coba baca wasol untuk praktek di ha domir. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Bukan fihi huda, fihi huda. Ulangi. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Ulangi lagi, sekali lagi. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Hati-hati di wa mimma, jangan wa mimma, tetapi wa mimma. Setiap ketemu mim tasydid atau nun tasydid didengungkan dulu. Didengungkan dulu. Ayat selanjutnya. Di situ ada mad jaiz. Mad jaiz itu mad yang bertemu dengan hamzah di dua kata yang berbeda. Mad jaiz untuk qiraah al-Imam Ibnu Katsir dibaca dengan dua harokat. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Sekali lagi. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Wa bil akhirati humu yuqinun. Ulaika mat apa namanya? Mat wajib. Wajib 4 harokat. Namanya mat wajib. Wajib 4 harokat. Ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mim jamak ketika berhenti dengan sukun. Tapi ketika diwasol, ketika disambung, maka harus disilah. Ya. Coba satu orang lagi, peserta dari antum dari mana asalnya? Hah? Bangkinang, kabupaten atau apa itu? Kecamatan? Kecamatan atau kabupaten itu Bangkinang? Saya nggak tahu. Kota? Kabupaten? Peserta selanjutnya dengan nomor urut 4 dari kota Bangkinang akan membaca dengan qiraah Imam Ibnu Katsir ayat 1 sampai 5 surah Al-Baqarah. Tafadhal.
Fihi huda. Razaqnahumu. Dua harokat saja. Mad jaiz dua harokat. Baik. Al-Fatihah kita sudah baca untuk qiraah Al-Imam Ibnu Katsir. Kemudian ayat 1 sampai 5 juga kita sudah baca. Baik, selanjutnya. Ini harus banyak praktek ya. Jadi masih fokus di qiraah Al-Imam Ibnu Katsir. Ayat selanjutnya coba Abdul Latif baca. Innal ladzina kafaru. Am itu mim itu bukan mim jamak. Tadi ingat kalau mim jama itu tandanya hum, him, kum. Nah, itu am, bukan amu. Ya, bukan amu, am tetap am. Lam bukan. Yang hum, him, kum. Nah, sebentar. Di sini ada pertemuan dua hamzah di mana a'anzartahum. Nah, untuk Imam Ibnu Katsir ketika terjadi pertemuan dua hamzah yang harokatnya sama, misalkan ii, uu, ya. Berarti kalau harokatnya sama, maka hamzah keduanya ditashil. Kalau kita tadi baca a'anzartahum kalau ditashil dia bacanya bisa bedakan tidak? Kalau dalam bahasa kita misalkan air, itu tashil. Kalau dibaca tahqiq, dibaca jelas air. I-nya ditashil, air. Misalkan uin ditashil, uin. Aan ditashil, an. Ini aan kalau di riwayat Hafs dibaca tahqiq, dibaca jelas, dua hamzahnya dibaca jelas, tetapi dibaca di dalam qiraahnya Ibnu Katsir hamzah yang kedua ditashil, istilahnya ditashil. Tashil itu artinya ringan, mudah, diringankan hamzahnya. Jadi sawaun alaihimu an bukan aan tetapi an. Ya, coba kita praktek baca di sini. Dengarkan dulu. Innal ladzina kafaru sawaun
عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Coba dibaca. 1, 2, 3. Sebentar, berhenti dulu. Coba baca dengan Hafs. A'anzartahum. Ibnu Katsir. Anzartahum. Bukan an. Jadi hamzah kedua atau a yang kedua seperti diringankan penyebutannya, tidak jelas seperti hamzah pertama. Anzartahum. 1, 2, 3. Anzartahum. Coba antum. Kalau yang tahqiq Anzar, coba tashil. Kalau tashil anzartahum. Bisa dipahami? Coba antum baca yang tahqiq. Tahqiq itu jelas. Anzartahum. Tashil anzartahum. Kalau tahqiq anzartahum. Kalau tashil anzartahum. Tahqiq coba. Tashil. Itu. Baik, coba perhatikan mushafnya. Kita baca ayat ini sama-sama. Dengarkan dulu. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ya, jadi ingat untuk Imam Ibnu Katsir, ketika terjadi pertemuan dua hamzah yang sama harokatnya, maka ditashil. Itu kaidah secara umum. Baik, ayat selanjutnya. Antum coba yang siapa namanya? Igas. Oh. Coba gaskan, baca. Dari mana? Ayat selanjutnya atau ayat yang pertama tadi, ayat 5. Napasnya sampai di mana? Napasnya bisa enggak? Satu ayat ini bisa. Kalau tidak bisa, waqaf di alaihim. Sawa'un 'alaihim, berhenti di situ. Kemudian tidak dari sawa'un. Alaihimu mu-nya dipanjangkan 2 harfu. Mu dipanjangkan 2 harfu. Jangan cepat mu-nya. Alaihimu Nah, coba ini namanya lupa. Alif. Arif. Hanif. Oh, Hanif. Apa artinya Hanif?
Hanifa, millata Ibrahim Hanifa, Hanif. Ya, lurus ya. Nah, Masya Allah. Ayat selanjutnya. Antum, ini siapa namanya? Hah? Fahid. 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 F-A-I. Itu saja namanya. Oh, Rifai. Saya kira Fahid. Muhammad Rifai, tafadhal. Ayat selanjutnya, khatamah. Qulubihimu. Anda usah langsung lanjut saja. Wa ala. Itu mad jaiz, 2 harakat saja. Wa ala absar. Coba diulang. Khatama. Khatama. Iya, terus wamina. Lu tidak panjang, lu tidak panjang, lu pendek. Billahi. Nah, Masya Allah. Terus yakhadi'una. Amanu. Wama. Ibnu Katsir membaca yukhadi'una. Jadi yukhadi'una Allah walladzina amanu wama yukhadi'una. Coba diulang. Yukhadi'una. Yukhadi'una. Sama, yang pertama tadi kan yukhadi'una. Jadi 2 kali yukhadi'una. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wama yukhadi'una illa anfusahum wama yash'urun. Coba diulang ayat ini. Yukhadi'una. Iya. Ha bukan hu. Yukhadi'una. Yukhadi'una. Anfusa. Satu ayat lagi. Fi qulubihim. Fi qulubihimu. Enggak. Fi qulubihimu maradun. Teruskan. Fi qulubihimu maradun maradun fa.
walahumu alimun. Ibnu Katsir membaca yukadzibun. Yukadzibun, bukan yakdzibun, yukadzibun. Baik, perhatikan, kita baca sama-sama dari ayat 6 sampai 9. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Ulang. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Wa ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Gisyawatu wa, dengung, jangan gisyawatu wa, didengunkan. Gisyawatu wa lahumu adzabun azim. Ulangi. Wa ala absarihim ghishawatu wa lahum 'adzabun 'adzim. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. Di sini dua kali yukhadi'una. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yukhadi'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Coba antum baca. Ha bukan hu. Wa ma yukhadi'una. Dua kali yukhadi'una. Yukhadi'una. Kita ulangi lagi. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yukhadi'una illa anfusahum wa ma yash'urun. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Ya, bukan yakdzibun tetapi yukadzibun. Ulangi lagi. Walahumu adzabun alimun bima kanu
يكذبون يكذبون. Antum coba baca ayat selanjutnya. Wa idza qila lahum lahumu qalu mad jaiz 2 harakat. Qalu in. Coba ulang. Innama didengungkan, bukan qalu innama, tetapi innama. Terus amanah. Amanas sufaha. Sufaha. Nah, perhatikan di ayat ini as-sufaha'u a. Di situ ada pertemuan 2 hamzah. Hamzah pertama dhammah hamzah kedua fathah a. Sufaha'u a. Nah, ketika ada pertemuan 2 hamzah seperti ini dan hamzah yang kedua harokatnya fathah, maka dia harus diibdal. Ibdal itu diganti hurufnya. Diganti menjadi huruf apa? Menyesuaikan dengan harokat sebelumnya. Kalau harokat sebelumnya dhammah, berarti menjadi waw. As-sufaha'u wala. Iya, kalau disambung. Tapi kalau berhenti tadi kama amanas sufaha. Kalau berhenti. Kalau disambung kama amanas sufaha wala wa, diganti menjadi waw. Kenapa diganti menjadi waw? Karena harokat sebelumnya dhammah. Kalau harokat sebelumnya kasroh, diganti menjadi apa? Apa pasangannya kasroh? Ya, diganti menjadi ya. Coba kita praktek di ayat ini. Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu ulang. Sudah lobet kayaknya nih. Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu wa idza qila lahum aminu kama amana. Fokus. Di mana Ustaz berhenti, di situ berhenti. Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu wa idza qila lahum qalu anu'minu kama amana as-sufaha wala innahum humus sufaha qalu
ulang. Qalu anu'minu kama amana as-sufaha wala innahum humus sufaha. Ibtidak dari ala. Jadi kalau ibtidak dari situ kembali lagi dia menjadi hamzah, bukan waw, wala. Jadi dia berubah karena terjadinya pertemuan dua hamzah. Tapi kalau hamzahnya tidak bertemu, maka kembali normal. Tadi karena as-sufaha'u dan ala bertemu, maka dia diibdal, diganti menjadi waw. Tapi kalau ibtidak dari situ, maka dia kembali seperti biasa. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Sekali lagi, dua harakat saja. Ala innahum. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Coba siapa yang belum? Sudah semua? Coba Ihsan. Bisa? Bisa baca? Ya, coba baca ayat ke 12 tadi. Wa idza qila lahum. Waqaf di qalu. Wa idza qila lahum waqaf di qalu. Lahum amanan amanan. Ya, wakaf di situ terus lanjut dari qalu, wakaf di sufaha yang kedua. Dua harakat saja. Qalu anu'minu. Amana. Amana bukan amanna. Amana. Amana. Amana bukan amanna. Coba diulang. Qalu anu'minu kama amana as-sufaha wala. Ayo. Wala wala sufaha wala. Sufaha wala innahum. Ya. Kemudian ibtidak dari ala. Ala innahum. Ala bukan wala. Ala. Ala innahum humu. Baik, kita ulangi sekali lagi ayat ini, kita baca sama-sama. Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu.
Ulang, masih ada yang salah. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ولا إنهم هم السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. Ya, kita selesaikan sampai di bawah, baru kita istirahat. Kita baca sama-sama. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. Ulang. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. Nah, jadi untuk Imam Ibnu Katsir secara umum usul qiraahnya itu cuma 3. Yang pertama, mad jaiz dibaca 2 harakat di seluruh Al-Quran. Mim jamak seluruhnya dibaca silah di seluruh Al-Quran. Ha dhamir atau kata ganti pertama untuk laki-laki seluruhnya dibaca silah kalau sebelumnya ada huruf mad atau huruf sukun. Baik, sebelum kita tutup, ada yang mau ditanyakan? La? Aindakum soal? Naam, tafadhal. Riwayat Hasan Asim yang mayoritas digunakan penduduk bumi ini, ya, yang paling banyak digunakan oleh mayoritas kaum muslimin. Yang pertama, fadlun minallah.
Ini adalah sebuah keutamaan tersendiri ya dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada hikmah tersendiri wallahu alam. Intinya ini juga pernah kami tanyakan pada Syekh dan beliau mengatakan ini adalah sebuah fadlun min Allah, ya, keutamaan dari Allah. Kemudian sisi yang lain mungkin ya waktu itu yang berkuasa, saya lupa di kekhalifahan Abbasiyah. Nah, itu yang berkuasa khalifahnya itulah yang dia sebarkan riwayat Hafs Asim yang disebarkan ke seluruh wilayah-wilayah taklukan Islam, sehingga bacaan inilah yang menyebar ya. Sedangkan bacaan-bacaan yang lain kurang begitu menyebar ya, hanya di wilayah atau negara tertentu bisa kita jumpai ya. Tetapi bukan berarti ini mengendorkan semangat kita. Jadi Al-Quran ini ya harus kita tahu secara keseluruhan. Oh, ternyata ada riwayah yang lain yang tidak seperti yang kita biasa baca sehari-hari ya, supaya pengetahuan kita tentang Al-Quran utuh ya, tidak cuma satu jenis ragam bacaan saja yang kita ketahui. Baik, mungkin itu. Ada lagi? Hah? Oh, apa istilahnya itu? Kalau dalam ilmu qiraat tadi, farsh. Iya, farsh. Farsh itu yang berkaitan dengan perbedaan lafaz. Jadi setiap qiraah itu kadang ada lafaz tertentu yang berbeda dengan qiraah yang lain. Riwayat Hafs Asim membaca dengan yakdzibun, sedangkan Imam Ibnu Katsir dengan dua rawinya yaitu Al-Bazzi dan Qumbul membaca yukadzibun. Riwayat Hafs Asim membaca yakhda'una, yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una. Imam Ibnu Katsir membaca yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yukhadi'una. Iya. Nah, kalau kita sebutkan tadi di awal bahwasanya perbedaan qiraah atau bacaan itu saling menguatkan makna antara satu dengan yang lain. Tidak ada perbedaan makna atau tidak ada saling bertentangan dalam hal makna. Bahkan bisa saling menguatkan antara satu makna, antara satu lafaz dengan lafaz yang lain. Baik dari sisi makna ataupun misalkan dari sisi hukum ataupun dari sisi tafsir. Baik, kita cukupkan dulu. Insyaallah kita lanjut besok pada subuh untuk daurah pengantar qiraah asyarah, dan insyaallah ba'da asar nanti kita lanjut di waqaf dan ibtida. Baik, naktafi bihadzal qadar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallam tasliman katsira. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.